Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Pejuang P3K. Kali ini kita akan melanjutkan kisi-kisi soal atau contoh soal P3K kompetensi teknis guru, yaitu guru SD, yang mana kita berfokus di IPS SD. Ini lengkap saya bagikan dari soal-soal PPG, lengkap dengan kisi-kisi, contoh soal, dan pembahasan ya. Mudah-mudahan dengan adanya latihan-latihan ini bisa membantu teman-teman lulus nanti di ujian P3K. Amin. Baik, bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe dan like-nya. Mudah-mudahan video ini bisa lebih mudah ditemukan dengan teman-teman yang lain dan bisa lebih bermanfaat lagi ya. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisinya. Ini part 2 dari yang soal guru SD IPS ya. Ini kompetensi profesional. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa ada dua kompetensi, yaitu pedagogi dan profesional. Sekarang kita sudah masuk di profesional. Ya, capaian pembelajaran, menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam. Indikator esensial, menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS SD dalam kehidupan sehari-hari. Ini kisi-kisinya saya ambil dari kisi-kisi PPG. Nah, ini agak buram ya, karena saya potong kemudian saya sesuaikan dengan soal. Baik, kita coba masuk ke soalnya. Pendidikan IPS SD memuat banyak nilai, antara lain nilai edukatif, nilai ketuhanan, filosofis, dan praktis. Untuk mengembangkan nilai praktis bagi peserta didik, maka pembelajaran IPS sebaiknya diarahkan untuk A. Mengatasi masalah kerukunan antar umat beragama dan toleransi beragama bagi siswa. B. Mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. C. Pengembangan nilai-nilai luhur dan intelektual yang berkembang pada diri siswa. D. Pengembangan nilai sosial, nilai budaya, dan nilai spiritual di lingkungan sekitar siswa. E. Mengembangkan gagasan, ide, dan menilai norma yang berlaku dalam budaya bagi siswa. Saya kasih waktu 5 menit ya. 5 detik, maaf ya, seperti biasa. Baik, jawaban yang tepat adalah option B ya. Jadi mampu mengatasi masalah kehidupan di masyarakat secara tuntas dan bijaksana. Ini dia pembahasannya. Dalam proses peningkatan perilaku sosial melalui pembinaan nilai edukatif, tidak hanya terbatas pada perilaku kognitif, melainkan lebih mendalam lagi berkenaan dengan perilaku afektifnya. Melalui pembelajaran IPS, perasaan, kesadaran, dan penghayatan, sikap, kepedulian, dan tanggung jawab sosial anak ditingkatkan sehingga memiliki kejelian terhadap berbagai fenomena seperti ketimpangan sosial, penderitaan orang lain, perilaku yang menyimpang dari norma dan nilai, melalui IPS yang ditanamkan sampai menyentuh nuraninya. Pokok bahasan IPS bukan hanya membahas tentang pengetahuan yang konseptual teoretis, melainkan juga menggali fakta, fenomena, dan masalah kehidupan sehari-hari yang memiliki nilai praktis. Misalnya mulai dari lingkungan keluarga, di pasar, di jalan, di tempat-tempat bermain, dan seterusnya. Dengan demikian, pembelajaran dan pendidikan memberikan nilai-nilai praktis yang memberikan keterampilan kepada peserta didik untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sedangkan nilai filosofi merupakan dasar bagi tumbuh dan berkembangnya peserta didik untuk memahami filosofi dan kearifan yang hidup di tengah-tengah masyarakatnya, sehingga mampu memecahkan persoalan secara arif, bijaksana, namun radikal, sampai ke akar persoalannya. Nilai ketuhanan merupakan nilai untuk dapat menghayati sendiri tentang kenikmatan yang diperoleh ketika kita sebagai manusia.
Kita sebagai manusia merupakan sebagai makhluk sosial yang berbeda dengan makhluk hidup ciptaan yang maha kuasa. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya. Gimana jawabannya, benar tidak? Jangan lupa subscribe ya Bapak Ibu. Share juga ke teman-temannya. Ini kompetensi profesionalnya masih terkait sama dengan tadi. Capaian pembelajaran, menguasai konsep teoritis. Ini sama juga nih, menerapkan nilai-nilai yang dikembangkan IPS SD dalam kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat soalnya. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A. Konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruk pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B. Keterampilan proses untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C. Kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D. Kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E. Pendekatan meluas, yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Kasih 5 detik ya untuk menjawab. Oke, jadi jawabannya adalah option C ya. Di sini dia kontekstual ya, pendekatan kontekstual agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. Oke, ini dia pembahasannya. Untuk memahami fakta dan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual karena akan mendekatkan peserta didik dengan lingkungannya serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial, dan budayanya. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual sangat penting dimiliki peserta didik. Pendekatan konstruktivisme lebih berorientasi pada pengembangan kognitif siswa agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakatnya melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, peserta didik memiliki keterampilan kognitif yang sangat berguna dalam memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi lain, pendekatan kooperatif menekankan pada pengembangan keterampilan sosial peserta didik, khususnya keterampilan dalam berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat yang semakin majemuk. Hal ini sangat penting mengingat kehidupan dan kemajuan masyarakat menuntut partisipasi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh warga negara. Jadi sangat jelas ya teman-teman. Pembahasannya lumayan lengkap. Oke, kita sama-sama belajar ya di sini. Jadi saya tidak lebih pintar dari teman-teman. Saya hanya menyediakan sarana teman-teman untuk belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Baik, kita masuk ke kisi-kisi selanjutnya. Kompetensi profesional yang keempat sekarang itu mampu mengembangkan capaian pembelajaran, mampu mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS. Indikator esensial, menggunakan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar IPS SD. Coba kita lihat soalnya. Lokasi sekolah yang berada di dekat pasar sangat mendukung untuk dipergunakan sebagai sumber belajar
dalam kegiatan pembelajaran IPS khususnya tentang A. Bentuk dan kontur permukaan bumi, B. Kegiatan memenuhi kebutuhan, C. Interaksi manusia di masa lampau, D. Lembaga-lembaga ekonomi modern, E. Kegiatan jual beli secara langsung. Jadi jawaban yang tepat adalah E ya. Kegiatan jual beli secara langsung. Ini dia pembahasannya. Sumber belajar merupakan komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dalam proses belajar mengajar. Muhammad Effendi tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan adalah suatu gejala alam yang ada di sekitar kita, di mana terdapat interaksi antara faktor biotik atau hidup dan faktor abiotik tak hidup, di mana lingkungan menyediakan rangsangan atau stimulus terhadap individu dan sebaliknya. Individu memberikan respons terhadap lingkungan. Guru dapat memanfaatkan pasar sebagai sumber belajar terkait dengan materi tentang jual beli. Pasar dimanfaatkan untuk kegiatan observasi mengenai proses transaksi jual beli, mengamati keadaan pasar tradisional, mengamati interaksi antar pedagang, dan mencatat barang-barang yang diperjualbelikan di pasar tradisional. Oke, jelas ya. Kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like-nya teman-teman. Saya selalu ingatkan karena channel ini masih seumur jagung ya. Masih butuh dukungan teman-teman. Ini dia kompetensi profesional 5, capaian pembelajaran, menguasai konsep teoritis materi pelajaran IPS yang diampu secara mendalam ya. Indikator esensial menyusun fakta, konsep, dan generalisasi dalam pembelajaran IPS SD. Ini dia soalnya. Pertumbuhan dan pertambahan jumlah penduduk di muka bumi membawa permasalahan yang sangat kompleks bagi kehidupan umat manusia. Kerusakan lingkungan hidup dirasakan semakin parah, di mana hal tersebut merupakan sebuah konsekuensi yang harus ditanggung oleh umat manusia karena A. Peperangan memperebutkan sumber daya di antara negara-negara di dunia, B. Keinginan untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya yang berlebihan, C. Keserakahan umat manusia untuk menumpuk kekayaan dan kesejahteraan, D. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan, E. Upaya untuk menyediakan fasilitas hidup dengan cara mengeksploitasi alam. Silakan dijawab dulu. Ya, jadi jawaban yang tepat ada di option D ya. Nih. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar sumber daya yang dibutuhkan. Ini dia pembahasannya. Jumlah penduduk dunia menurut Biro Statistik Amerika Serikat mencapai 7,5 miliar pada Januari 2018. Cina, Amerika Serikat, India, dan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak. Untuk memenuhi kebutuhan manusia sebanyak itu, maka diperlukan eksploitasi yang semakin intensif atas sumber daya yang ada. Kegiatan eksploitasi sumber daya dan lingkungan yang besar-besaran tanpa diimbangi dengan kesadaran untuk menjaga kelestarian merupakan sumber kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup
dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Persoalan ledakan jumlah penduduk dengan lingkungan hidup setidaknya menghadapkan manusia dengan 3 persoalan. Ya, yang pertama, soal jumlah penduduk yang begitu besar akan memerlukan sumber daya dan energi yang luar biasa dari alam. Belum lagi dampak polusi lingkungan yang ditimbulkan pembangunan. Yang kedua, teknologi yang terus berkembang melampaui kemampuan kendali manusia untuk mengaturnya. Yang ketiga, persoalan moral ketika pembangunan tidak dapat menciptakan perbaikan, tetapi justru banyak menimbulkan kerusakan lingkungan dan kehancuran daya dukung kehidupan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisi berikutnya, kompetensi profesional ya, capaian pembelajaran memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebinekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global. Indikator esensial menganalisis konsep ruang dan waktu dalam dinamika kehidupan global. Coba kita cek soalnya. Urbanisasi merupakan salah satu fenomena yang melanda negara-negara yang sedang berkembang. Perspektif geografi terhadap fenomena urbanisasi adalah A. Perubahan budaya dalam bekerja, B. Perluasan suatu area atau wilayah, C. Kedekatan antara ruang permukaan bumi, D. Penyebaran iptek yang merata, E. Tempat tinggal yang semakin rapat. Oke, jadi jawabannya adalah option B ya, yaitu perluasan suatu area atau wilayah. Ini dia pembahasannya. Menurut De Bruyne, seperti dikutip N. Daljoni 1984, bahwa setidaknya ada 7 pengertian urbanisasi, diantaranya yang pertama, pertumbuhan persentase penduduk yang bertempat tinggal di perkotaan, baik secara mondial, nasional, maupun regional. 2. Berpindahnya penduduk ke kota-kota dari pedesaan. 3. Bertambahnya penduduk bermata pencarian non-agraris di pedesaan. 4. Tumbuhnya suatu pemukiman menjadi kota. 5. Mekarnya atau meluasnya struktur artifisial morfologis suatu kota di kawasan sekelilingnya. 6. Meluasnya pengaruh suasana ekonomi kota di pedesaan. Dan yang ketujuh adalah meluasnya pengaruh suasana sosial, psikologis, dan kultural kata pedesaan. Ringkasnya, meluasnya nilai-nilai dan norma-norma kota ke kawasan luarnya. 3 peristiwa yang termasuk ke dalam proses urbanisasi itu, yang pertama, perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Yang kedua, perluasan areal atau kawasan kota. Dan yang ketiga, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dalam keadaan yang demikian, perspektif geografi tidak lagi hanya terbatas pada ruang yang disebut kampung atau perkampungan, melainkan terdorong pada kawasan-kawasan yang lebih luas. Perkembangan dan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendorong seseorang untuk bekerja di kota atau mencari kehidupan yang lebih baik di kota. Sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan, kota tentunya menjadi magnet yang sangat menarik, sehingga pemukiman di perkotaan mengalami perluasan hingga ke daerah periferal atau bahkan di pedesaan. Apakah benar semua teman-teman? Oke, itu saja dulu yang sempat kita share. Mohon bantuan subscribe, like, dan share-nya. Jangan lupa berkomentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjut terus nanti soal-soalnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi semangat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.